punya kartu KKS atau kartu merah putih tapi tidak ada saldonya. Nah, ini yang perlu diketahui atau perlu difahami, karena jenis kartu KKS ini bukan hanya satu macam saja ya, tapi berbeda-beda. Walaupun mungkin secara fisik dilihat sama, tapi ternyata fungsinya berbeda. Jadi pastikan nonton video ini sampai habis agar bisa mengetahui jenis-jenis kartu KKS ini seperti apa saja dan fungsinya apa saja. Karena KKS ini ada beberapa macam, ada yang kartu KKS itu penerima PKH dan juga BPNT, dan ada juga kartu KKS hanya penerima BPNT murni atau sembako, ada juga kartu KKS khusus PKH murni, bahkan ada juga kartu KKS ini yang penerima BLT COVID yang mana pada waktu itu cairnya hanya 2 kali atau 2 tahap saja, setelah itu sudah tidak bisa digunakan lagi atau sudah tidak aktif lagi. Oke, jadi langsung saja yang pertama adalah kartu KKS penerima BPNT dan juga PKH, yaitu dia menerima kedua bansos ini. Nah, ini ada juga nih penyebabnya sehingga biasanya penerima bansos ini tiba-tiba saldonya itu 0 atau tidak menerima bansos lagi. Salah satu penyebabnya biasanya yang pertama nih, orang tersebut dinyatakan tidak layak lagi terima bansos atau sudah disanggah oleh masyarakat setempat dan diberikan penilaian ketidaklayakan menerima bansos, sehingga dianggap mampu dan bansosnya terputus atau tidak aktif lagi sebagai penerima bansos PKH dan juga BPNT. Nah, pemegang kartu KKS yang menerima BPNT serta PKH ini itu bisa diusulkan kembali apabila memang telah dilakukan musyawarah desa atau kelurahan setempat dan kembali dinyatakan orang itu layak lagi menerima bansos. Jadi sebenarnya ada solusinya, yaitu caranya untuk mengajukan ulang atau mengusulkan ulang orang tersebut masuk ke dalam DTKS sebagai penerima bansos atau layak menerima bantuan sosial. Nah, itu untuk yang pertama, pemegang kartu KKS penerima bansos PKH dan juga PPNT. Kemudian yang kedua yaitu adalah pemegang kartu KKS PKH murni. Nah, pemegang kartu KKS PKH murni ini itu bansosnya isinya hanya khusus PKH saja, dia tidak menerima BPNT atau program sembako ya, jadi isinya hanya bansos PKH yang mana besaran bansosnya itu sudah pasti sesuai dengan komponen yang ia miliki. Nah, pemegang kartu KKS yang PKH murni ini itu bisa saja juga terputus atau tiba-tiba saldo 0 alias zong ya. Penyebabnya salah satunya seperti yang pertama tadi juga dinyatakan atau dinilai tidak layak lagi terima bansos. Kemudian karena ia adalah penerima PKH murni sehingga apabila data-data komponennya itu contohnya ia memiliki anak sekolah sehingga komponen anak sekolahnya itu ternyata data dirinya yang ada di Dapodik atau di EMIS tempat ia sekolah itu tidak padan atau tidak sinkron sehingga tidak dapat terbaca di pusat dan dinyatakan atau dianggap tidak memiliki komponen lagi sehingga bansosnya terputus dan kartu KKS-nya zong atau kosong. Nah, berbeda dengan pemegang kartu KKS, PKH dan juga BPNT. Kalau misalnya nih bansos PKH-nya itu yang terputus atau tidak cair, maka dia masih bisa mendapatkan bansos BPNT melalui kartu yang sama. Berbeda dengan pemegang kartu KKS yang hanya PKH murni. Ketika bansos PKH-nya sudah terputus, maka otomatis kartu KKS-nya sudah zong, sudah tidak ada isinya lagi. Nah, tapi untuk yang seperti ini, pemegang kartu yang seperti ini itu bisa dimutakhirkan juga apabila telah dilakukan musyawarah desa atau kelurahan setempat dan ternyata dinilai layak lagi untuk menerima bansos. Caranya yaitu mengusulkan kembali sebagai peserta baru dan dinyatakan layak menerima bansos masuk ke dalam DTKS melalui operator 6NG yang ada di desa atau kelurahan setempat. Berikutnya yang ketiga yaitu pemegang kartu KKS BPNT sembako murni. Jadi ia juga termasuk pemegang kartu KKS tapi bansos yang diterima itu atau isinya kartu KKS-nya itu hanya BPNT atau sembako murni. Ia tidak mendapatkan bansos PKH sehingga besaran bantuannya itu sangat jelas sekali ya, per bulannya 200.000. Jadi apabila
cairnya 2 bulan sekali atau alokasi 2 bulan, total bansos yang diterima itu Rp400.000. Dan apabila cairnya per 3 bulan sekali atau alokasi 3 bulan, besaran bansos yang diterima atau isi saldo kartu KKS-nya yaitu sebesar Rp600.000. Nah, untuk pemegang kartu KKS BPNT murni ini jarang sekali nonaktif ya, selagi orangnya masih dinilai layak terima bansos, kecuali orang tersebut biasanya pemegangnya itu adalah lansia dan meninggal dunia tanpa ahli waris. Itu biasanya penyebabnya sehingga bansosnya tidak cair lagi. Berbeda dengan pemegang kartu KKS PKH murni. Kalau pemegang kartu KKS PKH murni ini sangat rawan sekali mengalami saldo nol atau bansosnya sudah terputus. Karena itu tadi, bansosnya cair itu berdasarkan komponen yang ia miliki. Jadi data-data diri komponennya itu juga harus valid. Beda dengan pemegang BPNT murni, kartu KKS BPNT atau sembako murni. Tidak harus ada komponennya dan data-data diri komponen atau anggota keluarga yang ada di dalam satu kakaknya itu tidak wajib valid. Cukup orang tersebut dinyatakan layak terima bansos dan data diri pemegang kartu KKS-nya itu juga valid. Berikutnya yang keempat ini pada tahun 2019 kemarin itu memang ramai sekali diterbitkan kartu KKS penerima BLT COVID, yang mana pada waktu itu semua penerima BLT COVID diberikan kartu KKS, tapi itu hanya untuk alokasi 2 bulan ya, atau 2 kali pencairan, dan untuk isi bansosnya waktu itu yaitu sebesar 1.200.000, tapi dicairkan 2 kali 600 dan ditukarkan berupa sembako. Setelah itu bansosnya sudah tidak cair lagi karena anggarannya sudah selesai, atau untuk bansosnya programnya sudah habis ya, karena waktu itu diberikan bansos untuk program BLT COVID. Nah, seperti yang kita ketahui saat ini alhamdulillah sudah mulai kondusif, sehingga untuk bansos BLT COVID ini sudah tidak ada lagi atau sudah dihapus. Jadi otomatis kartu KKS yang diterima penerima BLT COVID ini sudah zonk atau sudah tidak aktif lagi dan tidak ada saldonya lagi yang masuk. Selanjutnya, cara untuk mengetahui kartu KKS yang Bapak Ibu pegang itu sebenarnya bansos apa atau kartu KKS apa. Caranya cukup mudah ya, jadi cukup cek namanya di websitenya cekbansos.kemensos.go.id, atau linknya sudah saya sertakan di description box di bawah video ini ya, yang berjudul cek nama di DTKS. Nah, di sana cukup masukkan namanya atau ikuti aja sesuai perintahnya, maka di sana ada kolom-kolom yang muncul yang menjelaskan kartu KKS Anda itu atas nama ini dia aktifnya sebagai penerima apa. Walaupun misalnya bansosnya sudah tidak aktif lagi nih, sudah zonk untuk kartu KKS-nya, tapi di sana masih ada riwayatnya. Contohnya di kolom BPNT itu keterangannya Desember tahun 2019 atau tahun 2020. Nah, itu artinya Anda itu mantan penerima bansos BPNT dan terakhir cair pada tahun itu. Berarti kartu KKS-nya yang Bapak Ibu terima itu adalah kartu KKS penerima bansos BPNT program sembako. Atau mungkin di sana pada saat dicek di cek bansos, ternyata yang muncul di sana keterangannya di PKH. Di sana ada riwayatnya terakhir menerima PKH pada tahun 2020 misalnya. Dan di kolom-kolom lainnya itu strip-strip semua atau tidak ada keterangan, maka itu artinya Anda atau Bapak Ibu itu adalah penerima bansos PKH atau program keluarga harapan. Nah, jadi di sana jelas semua ya, walaupun bansosnya sudah tidak aktif lagi, tapi riwayatnya masih ada dan bisa dilihat di sana. Oke, yang terakhir, jadi penerima bansos atau pemegang kartu KKS PKH BPNT atau pemegang kartu KKS BPNT murni atau pemegang kartu KKS PKH murni dan tiba-tiba bansosnya terputus atau tidak aktif lagi, sebenarnya itu masih bisa diperbaharui atau ada solusinya. Caranya mengusulkan ulang orang tersebut masuk ke dalam DTKS setelah dilakukan musyawarah desa atau kelurahan dan Bapak Ibu ternyata dinyatakan layak terima bansos atau masih layak sebagai penerima bansos, maka data-datanya bisa diajukan kembali masuk ke dalam DTKS melalui aplikasi 6NG oleh operator 6NG yang ada di desa atau kelurahan tempat Bapak Ibu tinggal. Tapi perlu dicatat ya, ketika melakukan pengusulan ulang itu tidak bisa langsung otomatis aktif. Misalnya nih, diusulkan bulan ini, kemudian pencairan bansos bulan depan atau tahap berikutnya bisa langsung cair. Tidak semudah itu ya, atau tidak secepat itu, karena semuanya melalui tahapan-tahapan atau proses. Jadi bisa saja diajukan tahun ini, kemungkinan tahun depan baru bisa disetujui atau tahun depannya lagi.
Jadi harap bersabar untuk menunggu ketika sudah diajukan kembali datanya masuk ke dalam 6NG. Setidaknya sudah berusaha untuk mengajukan kembali orang tersebut daripada datanya dibiarkan begitu saja, padahal orang tersebut masih layak untuk terima bansos. Baiklah, itu saja informasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.